Jadi walaupun Mas Suganda ini sudah tahfidz ya, tapi kan ada aja cobaan itu ya. Iya. Apalagi cobaan yang paling terbesar sebagai seorang penghafal Al-Quran itu satu, Apa? kenal cewek. Teman-teman, sahabat Salam Motivasi Podcast dimanapun berada. Hari ini saya sedang bersama dengan salah satu mahasiswa dari UIN Maulana Malik Barry Malang, teman senasib seperjuangan. Namanya adalah Suganda. Dan di video podcast hari ini, topik yang mau kita ambil yaitu tentang bagaimana tips menghafal Al-Quran dengan baik, teman-teman. Perlu kita ketahui, teman-teman ketahui bahwasanya teman saya ini, Suganda ini, alhamdulillah, insya Allah sudah tahfidz ya Al-Quran ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, langsung saja teman-teman. Saya akan menanyakan bagaimana cara menghafal Al-Quran, terus bagaimana manfaat dan sebagainya. Dan silahkan tonton video podcast ini sampai selesai. Oke, Suganda, apa kabar bro? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Iya. Ini pertemuan yang sudah berapa kali? Mungkin ini barusan pertama kali kita bertemu dan juga barusan pertama kali ini kita membicarakan tentang podcast yang memotivasi tentang Al-Quran. Yang memotivasi tentang Al-Quran. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga kita selalu diberi kesabaran, berikan kesehatan dan juga semoga kita semua bisa memenuhi kebutuhan ibadah puasa kita. Iya, tentunya sampai maghrib ya, sampai berbuka ya. Oke, baik teman-teman, langsung saja saya akan menanyakan kepada Suganda. Jadi gini bro, kamu kan sudah mengikuti program tahfidz ini mulai dari tahun berapa? Atau mulai menghafal Al-Quran ini dari tahun berapa ya? Iya gitu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beliau sebagai ahli podcast. Sama-sama belajar ya ini. Jadi saya mulai awal menghafal Al-Quran itu sejak pertama kali saya ke Malang. Nah, saya itu mulai menghafal itu di Malang, di sini mulai tahun 2018. 2018. Ya. Sebelumnya sih saya pernah mondok di Lampung. Itu pondok Salafi, namanya Pondok Pesantren An-Nihayah. An-Nihayah. Jadi kamu ini bukan asli Malang ya berarti ya? Ya, saya bukan dari Malang, saya anak perantau. Di sini merantau sambil kuliah dan juga sambil mondok gitu kan. Sambil mondok. Ya. Nah, ketika saya itu di Lampung, waktu di pondok dulu itu, saya kan mondok mulai dari MTS sampai lulus MAN. Itu tetap di pondok. Nah, ketika di MAN di pondok dulu itu hanya sekedar mengkaji kitab-kitab gitu kan, kayak kitab Durusul Fikih, Mabadi Fikih dan lain-lain. Iya. Nah, saya menghafal Al-Quran itu waktu di Lampung itu sempat menghafal, cuma belum sempat yang sebenar-benarnya menghafalkan Al-Quran gitu belum ya. sempat. Iya. Itu hanya sekedar sering ditanyai guru-guru MAN, guru-guru MTS, cita-citamu dulu itu menjadi apa? Iya. Cita-cita saya menjadi hafidz Quran kata gitu. Menjadi hafidz Quran. Jadi pas ketika kamu dulu di Lampung itu belajar menghafal Al-Quran itu secara otodidak gitu? Atau sudah ada gurunya? Sudah ada gurunya. Sudah ada itu kan gurunya. ya kita kan sebelum untuk menghafal Al-Quran itu kan kita harus tahu dengan ilmunya Al-Quran, kayak ilmu tajwid gitu kan. Iya. Itu semua kan harus kita pahami sebelum kita untuk menghafal Al-Quran. Nah, ketika itu saya kan ditanyai seperti itu terus sama guru-guru kan. Cita-citamu apa? Pokoknya jawabnya itu terusnya. Nah, ketika saya mulai kelas 12 MAN itu, kelihat kakak-kakak tingkat itu kok pada sukses kuliah gitu kan. Iya. Nah, ketika di situ punya niatan pengen kuliah. Nah, niat saya pengen menghafal itu hilang dari situ. Jadi ketika ada motivasi untuk melanjutkan kuliah, menghafal Al-Quran ini agak sedikit turun ya? Iya, turun. Tingkatnya ya? Niat menghafal itu udah turun gitu kan. Nah, di situ
saya mencoba untuk mengikuti kayak apa tes SBMPTN atau tes yang lainnya itu kan. Nah ketika saya kelas 12 itu sempat mengikuti beasiswa Perintis Nusantara Lampung 6. Itu saya masuk ke angkatan 6. Nah di situ kan Ya. alhamdulillah ketika itu saya mengikuti tes itu saya diterima lolos di situ. Jadi dapat beasiswa. Itu cuma beasiswa Perintis Nusantara itu cuma persiapan buat tes SBMPTN. Oh, jadi Iya. bukan beasiswa untuk kuliah Bukan, berarti ya? bukan kuliah. Oke. Itu hanya sekedar kayak kita bimbel misalkan. Iya. Nah bimbel itu udah nggak bayar lagi. Oh, Bimbel nggak bayar Iya, lagi jadi gitu. kayak apa buku terus Iya. kayak pengajaran dari tutor-tutor itu udah gratis. Fasilitasnya udah gratis kayak gitu ya? makan, kita tidur di asrama itu udah gratis semua. Jadi kita cuma siap untuk belajar. Oh, tinggal untuk, belajarnya aja yang iya, harus lebih untuk mengatasi ditekankan, apa iya. SBMPT itu. Oke. Nah, setelah itu akhirnya kan SBMPTN ya udah tes semua ya belum rezekinya mungkin ya bisa didapatkan, belum bisa diterima gitu kan. Nah, ketika itu saya ikut UMPTGN. UMPTKI ya? Iya, UMPTGN saya keterima lolos di sini di UIN Malang. Nah, awalnya ke UIN Malang itu kan bukan untuk mondok, untuk menghafalkan Al-Qur'an. Iya. Ke Malang itu saya niatnya itu mau kuliah. Mau kuliah? Iya, dan juga udah nggak pengen Prioritas mondok lagi. utama untuk kuliah? Iya. Heeh. Di situ niatnya kan kuliah, habis itu ngekos. Ngekos. Nah, gitu aja. Jadi anak kos? Iya, anak kos itu kan. Soalnya kan saya udah 6 tahun di dunia pesantren. pesantren. Iya, coba pengen merasakan gimana sih dunia kos itu, dunia Iya. kampus itu kan. Nah, ketika di situ UMPT kan saya keterima di UIN Malang sini, akan tetapi nah ketika itu kan langsung berangkat ke UIN saya kan, ke sini ke Malang. Iya, ke Malang. Berangkat ke Malang itu untuk menyusunkan berkas beasiswa Itu tahun berapa itu? 2018. Oh, dari 2018. Iya, itu kan 2018 aku jalur MPTGN mau menyusunkan berkas bidik misi. Kalau dulu kan namanya masih bidik misi. Masih bidik Iya, misi. bidik misi. Nah, datang ke sini tuh cuma nyusun berkas beasiswa dan akhirnya saya pertama ke Malang itu nggak ada kenalan siapa-siapa. Nggak kenal sama sekali? Nggak ada kenalan sama sekali. Jadi nggak punya saudara di Malang itu? nggak punya, saudara di punya, Malang ya? nggak punya. Jadi itu udah nekat. Bahkan orang tua saya sendiri aja awalnya ragu, nggak yakin kalau saya berangkat ke Malang itu. Soalnya kan nggak ada saudara sama sekali di sini. Iya. Dan pada akhirnya ya pokoknya udah yakin, insya Allah pasti Allah itu akan menolong kita. Dan walaupun dimanapun kita tempat itu berada. Iya. Nah dari situ saya berangkat ke sini tuh kan cuma nyusun berkas bidik misi. Nah ketika saya mau berangkat ke Malang itu ada temen satu angkatan di EMAN satu pesawaran dulu. Cuma saya beda jurusan. Saya IPA, dia itu jurusan IPS. IPS. Iya. Jadi UMPTKIN ngambil jurusan IPA. Tepatnya di prodi apa? Dulu nggak pakai jalur IPC. Apa itu yang sains sama sosum itu loh, bergabungan. iya. Nah itu aku waktu 2018 itu keterima di PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arabnya. Iya, di situ. Tapi sekarang enggak kan? Sekarang nggak. Atau ganti jurusan? Pernah ganti jurusan? Nah, ini belum ke situ dulu. Soalnya kan ketika itu beasiswa saya, nah ketika mau berangkat ya, ketika mau berangkat ke Malang itu, di chat itulah sama teman itu kan. Sama teman di chat, kamu jadi tak kuliah di Malang katanya. Iya kata gue jadi. Nah dia itu tanpa basa-basi ke chat itu, aku punya temen katanya. Temanku di Malang. Cuma dia udah mau semester 8, udah mau lulus katanya kan. Udah mau wisuda? Iya, udah mau wisuda lah gitu kan. Skripsi lah gitu kan. Skripsi. Iya. Di situ ya udah gak apa-apa, yang penting ada kenalan itu kan, ada buat tempat mampir lah buat ngobrol gitu kan. Nah, di situ. Nah, di situ aku ngabarin dia cuma lewat chat, cuma lewat WA. Ya cuma lihat foto itu, foto profilnya di WA itu aja. Oh, anaknya kayak gini gitu. Cowok tapi ya? Cowok, iya. Aku bilang, tek-tek ngechat gitu kan, Mas, saya Suganda, temannya Indah, namanya kan temannya Indah. Iya. Insya Allah berangkat ke Malang tanggal segini dan datang Malang itu jam 3 malam. Saya naik kereta, turun di stasiun Kota Baru. Kota Baru. Ya, di Kota Baru. Nah, kan namanya kita kan belum pernah ketemu, cuma sekedar chat WA gitu kan. Nah, dari situ niatku kan mungkin dia kan belum tahu kita juga kan. Nah, yang kita takutkan itu sama-sama nggak tahunya kan, kita takutnya mengecewakan dia. Maksudnya itu
bukannya mengecewakan, takutnya kan kita belum sama-sama kenal. Jadi saya tuh niatnya itu tadinya pengen tidur di masjid stasiun. Masjid stasiun. Iya, masjid stasiun itu. Nah ketika saya udah datang di masjid stasiun jam 3 malam itu, niatnya udah mau tidur, udah mau nyantai-nyantai istirahat gitu kan. Nah, Iya. di situ saya buka WA chat, dia ngechat. Temennya itu ngechat, "Udah, saya udah di depan. Cari aja di depan stasiun," katanya kan. Stasiun. Itu 2 orang sarungan katanya kan. Coba ciri-cirinya sarungan. Ciri-ciri sarungan. Cirinya sarungan itu. Akhirnya ketemu gitu. Iya. Nah udah, habis itu saya tambah basa-basi, singkat cerita langsung keluar dari stasiun itu. Emang di luar stasiun itu banyak orang kan. Tapi yang sarungan emang cuma 2 orang itu ya. Cuma 2 orang itu. Jadi langsung saya datengin 2 orang itu. Ini Mas Andi ya? Iya. Ya, Itu langsung. sama-sama meraih apa atau ambil jurusan IPA gitu ya. Oh, itu beda. dia kan temen. Oh, temen. Iya, yang kenalan dari WA itu. Tapi mau ke UIN Malang. Udah di UIN Malang dia. Udah di UIN kan duluan. Udah skripsi, mas skripsi. Yang dijemput dia semester 8 tadi Iya, ya. ya itu. Oke. Oke, jadi terlepas dari kamu mengikuti program tahfidz, menghafal Al-Qur'an, pasti kan kamu mempunyai guru itu, Bro. Iya. Nah, siapa sih guru yang istilah bisa dibilang itu paling berperang atau memotivasi kamu untuk menghafal Al-Qur'an? Itu mungkin siapa bisa disebutkan? Untuk guru-guru saya dulu, saya ketika pertama di Lampung itu kan guruku yang pertama. Iya. Nah itu yang di pondok tadi itu, Pondok Pesantren Nihaya. Iya. Nah ketika di pondok dulu itu hanya sekedar membaca Al-Qur'an binador. Iya. Dengan melihat dari juz 1 sampai 30. Itu dibaca, kita setoran cuma dibaca, Cuma dibaca, nggak hafalan. Iya. Nah itu aku udah selesai. Nah dari situ kan berangkat ke Malang, setelah beres sekolah aman udah selesai, jadi pindah ke sini ke Malang itu. Nah aku mulai menghafal itu ketika di sini di Malang mulai 2018. Itu pun ketika beasiswa saya nggak terima. Nah kan di situ saya pernah frustasi. Pernah frustasi. Karena beasiswa saya keterima di UIN Malang, tapi beasiswa saya nggak keterima. Nah di situ kan karena kendalanya satu, karena orang tua nggak ada ekonomi begitu kan. Mungkin ya. Ya jadi mau nggak mau ya kita harus bersabar menunggu panggilan dari Gusti Allah gitu kan. Akhirnya kan kita juga mendapatkan istilahnya kita harus bersyukur gitu, Bro. Iya. Karena apa? Kita juga beruntung mendapatkan beasiswa itu ya, KIP itu. Nah terus di sini guru waktu di sini mengajarkan Al-Qur'an saya, beliau yang bernama Kiai Haji Muhammad Husaini, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Raudhatus Sholihin dan juga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Furqon. Itu berlokasi di Wetan Pasar Besar, Kota Malang. Wetan Pasar Besar Kota Malang. Di situ. Iya. Nah, di situ pertama kali saya mondok karena setelah itu saya nggak lanjut kuliah. Iya. Nggak lanjut kuliah, saya bingung ketika itu nggak lanjut kuliah mau kemana, mau kerja. Pokoknya 1 bulan itu sumpek di kontrakannya teman. Awalnya kuliah nggak mau menghafal atau mondok lagi gitu. Iya gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mencari pesantren lagi. Awalnya itu kan orang tua menelpon, kamu di sana mau ngapain, mau gimana, terus mau kerja, mau ngapain, mau pulang gimana. Nah daripada kita pulang kan eman ongkos, terus eman tenaga juga, kita udah capek-capek dari Lampung ke sini jauh-jauh gitu kan. Ya kalau rumahnya Malang Kabupaten ya saya perjalanan mungkin setengah jam, 40 menit itu udah nyampe. Nah tapi kalau Lampung kan harus pergi naik naik bus, pesawat juga ya. Perkiraan kalau naik bus itu kita kan membutuhkan waktu 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Iya. Ya. Lama teman-teman. Iya. Oke, jadi salah satu guru ya yang mengajarkan kamu belajar Al-Qur'an itu di Lampung sama di Malang sini. Sama di Malang sini. Iya. Oke. Lanjut, ada yang bilang kan orang yang tahfidz Al-Qur'an, orang yang sudah menghafal Al-Qur'an itu kan bisa dibilang sudah di atasnya orang alim. Wah. Istimewa lah istilahnya. Iya. Nah, menurut kamu apa sih manfaat orang yang bisa menghafalkan Al-Qur'an itu apa? Kalau menurut dari pribadi saya sendiri, karena saya sudah merasakan, kan banyak ulama yang mengatakan ya banyak sekali juga manfaat dari Al-Qur'an. Tapi ini menurut versi diri saya sendiri ya. Iya, versi kamu sendiri. Yang pernah sudah saya
rasakan nikmatnya Al-Quran, barokahnya Al-Quran itu begitu luar biasa. Yang awalnya kita sumpek, yang awalnya kita nggak tenang, banyak masalah datang dari manapun itu, ketika kita sudah melakukan, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran itu sendiri, Al-Quran itu akan memberikan kebarokan kepada diri kita sendiri. Kebarokan diberi Iya. Baik itu jasmani kita, rohani kita, maupun batin kita pun insya Allah dengan Al-Quran kita itu bisa segala-galanya gitu kan. Tenang Bukan gitu ya. segala-galanya. Ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita melakukan deras murajaah Al-Quran, membaca Al-Quran, mengulang hafalan itu, hati itu semakin tenang, Iya. semakin enak gitu kan. Apalagi ketika kita mendengarkan baca-bacaan Khatmil Quran setiap 1 minggu 1 kali, maupun di daerah-daerah manapun itu, di masjid-masjid, rasanya hati itu ketika mendengar lantunan Al-Quran, lantunan ayat suci Al-Quran itu langsung kerasa tenang gitu. Awalnya gitu. ketika kita kuliah, ngerjain tugas, soal fisika misal, banyak tugas. Nah ketika mengerjain itu susah ini gitu kan. Nah, ketika kita mendengarkan lantunan Al-Quran itu, seolah-olah kita ke bawah, rasanya enak gitu kan. Nggak terlalu gelisah gitu kan. Jadi nggak terlalu disibukkan dengan dunia yang panas ini. Iya. Karena kalau kita mikir dunia, teman-teman, mikir dunia aja itu pikiran kita itu panas. Iya. Ada aja, tapi kalau kita imbangi dengan akhirat, dengan membaca Al-Quran, mungkin hati kita juga akan semakin tenang dan tentram ya. Oke. Dan tak terlepas dari namanya barokah tadi. Kalau barokah kan bisa kita bisa kita rasakan, tapi nggak terlihat. Nggak terlihat. Aduh, kok saya dapat ini ya? Kok udah dapat ini ya? Gitu. Oke. Terus di saat kamu menghafalkan Al-Quran ini bro ya, apakah ada kendala sih? Mungkin ada sesuatu hal yang menghambat kamu untuk menghafal Al-Quran tuh, apakah ada? Kalau dikatakan kendala ketika menghafal Al-Quran itu pasti ada. Masih ada ya? Iya. Setiap orang menghafal Al-Quran itu mesti ada kendala, dan itu pun memiliki kendala masing-masing yang berbeda-beda. Nah, kalau kendala dalam diri saya pribadi itu, yang pertama itu kendalanya dari kadang misal ada masalah dari keluarga gitu kan. Mesti kan setiap juz yang kita hafalkan, semakin bertambah juz kita yang dihafalkan, semakin banyak ujian yang Allah berikan kepada kita. Misal satu contohnya dari keluarga kita misal tidak mendukung, udah gak usah menghafal Al-Quran lagi gitu kan, ngapain hafal Al-Quran juga gitu. Nanti ujung-ujungnya kedepannya misalnya jadi petani juga, jadi ini juga gitu kan. Itu kan suatu ujian, suatu omongan dari keluarga kita, dari orang tua kita sendiri gitu. Dari orang yang terdekat. Iya, sedangkan itu sama aja kita nggak ada dukungan buat untuk menghafalkan Al-Quran. Mungkin itu bisa mengganjal dari diri kita sendiri ketika menghafal Quran. Kok kenapa kita ini susah untuk menghafal Al-Quran, sering hilang terus itu kan. Nah itu Kak tadi, karena kita masih belum ada dukungan dari orang tua, belum adanya atau bantuan dari lingkungan sekitar, orang gitu, mendukung gitu ya. Iya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ya bisa jadi karena kadang faktor ekonomi juga gitu kan. Faktor ekonomi juga itu menghambat untuk kita menghafal Al-Quran. Karena apa? Kita misal nggak ada uang, nggak ada ekonomi, terus dari situ kan mulai malas untuk menghafal. Iya. Seharusnya lihat teman-teman yang lainnya itu kan jajan, beli ini, beli itu gitu kan. Sedangkan kita hanya sekedar membaca Al-Quran terus balik gitu kan. Kadang katanya bisa bilang, kok aku gimana ya, lihat orang teman-teman kita yang lain kok gini hidupnya makmur. Nah itu kan, itu termasuk. Nah mungkin kendala saya sih cuma itu aja. Dan insya Allah kalau dalam menghafal aku kan ya bisa lah gitu kan. Udah bisa. Yang penting kita istiqomah terus, diulang-ulang terus, jangan pernah ditinggal Al-Quran itu. Sehari jangan sampai ketinggalan. Iya. Minimal walaupun satu hari itu kita hanya sekedar deres 3 juz, 2 juz maupun 4 juz, 5 juz gitu kan. Minimal segitu. Walaupun 1 juz juga nggak apa-apa. Jangan sampai satu hari itu kita tidak deres, tidak pernah mengulang hafalan itu. Nah, ini juga sebagai motivasi kita semua teman-teman. Barangkali jika di antara kita
sulit untuk menghafal Al-Quran atau membaca aja sulit, apalagi menghafalkan. Nah, ini bisa menjadi motivasi kita untuk kedepannya. Jadi walaupun Mas Suganda ini sudah tahfidz ya, tapi kan ada aja cobaan itu ya. Iya. Apalagi cobaan yang paling terbesar sebagai seorang penghafal Al-Quran itu satu, Apa? kenal cewek. Pokoknya itu ujian yang terberat buat seorang menghafal Al-Quran itu. Lihat Iya. cewek apa cantik sendiri dikit, Udah itu langsung lihat. pikiran. Ya. Oh itu enak. Ceweknya cantik-cantik. Nah, jadi enaknya seorang hafal Quran itu kalau misal sudah selesai 30 juz hafal Al-Quran, kalau saran saya sih kalau bisa, Iya. kalau nggak bisa ya nggak usah gitu kan. Saran saya enaknya itu langsung menikah. Langsung menikah gitu. Iya, Atau biar- enggak langsung lamaran. Iya. Biar gak ada ujian, gak ada cobaan tentang Pasti. apa dikasih godaan cewek-cewek gitu kan. Iya. Saran saya sih begitu, kalau bisa, kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, belum siap, ya sabar ditahan dulu, aja dulu. ditahan dulu. Oke. Terus terlepas dari semua itu, Bro ya. Nah, ini yang pertanyaan yang paling saya tunggu-tunggu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Mas Suganda atau kamu ya. Nah, bagaimana sih tips menghafal Al-Quran itu dengan baik? Karena semua kan butuh namanya strategi. Iya. Nah, Semuanya butuh strategi. butuh strategi, butuh- nggak harus ujuk-ujuk menghafal Al-Quran. Iya. Mungkin dari kamu apa itu tips bagaimana menghafal Al-Quran dengan baik? Kalau tips dari saya sendiri sih, yang pertama itu kita harus pahami dengan Al-Quran dulu. Maksudnya itu kita harus tahu dengan ilmu Al-Quran, ilmu Al-Quran. tajwid. Misal dari makharijul huruf, dari bacaan-bacaan tajwidnya, bacaan Al-Quran itu yang mana yang harus dibaca panjang, mana baca guna, baca dengung gitu kan. Iya. Mana yang dibaca 1 harokat, 2 harokat, 3 harokat begitu. Jadi kita harus pahami dulu dengan ilmunya Al-Quran itu. Tidak semena-mena kita harus langsung menghafal Al-Quran. Jadi ilmu kayak tajwid, terus makharijul huruf itu Iya. harus kita pahami dulu Harus ya. kita kuasai terlebih dahulu Oke, sebelum menghafal Al-Quran. Nah, tidak bisa kalau kita setelah tiba-tiba belum pernah belajar tajwid, belum ngerti dengan ilmunya makharijul huruf, kita tiba-tiba menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu malah bukannya menjadikan syafaat, malah menjadikan dosa. Oke. Iya. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran itu dengan memahami ilmu tajwidnya, dengan makharijul hurufnya sesuai dengan kaidah tajwidnya, itu akan mendatangkan syafaat kepada kita semua. Syafaat kepada Iya. kita. Jadi salah satunya itu ya. Iya, bukan mendatangkan dosa kepada kita. Oke. Karena kita salah membaca Al-Quran saja kan, itu kan menjadikan dosa kepada diri kita Kalau sendiri. tidak diingatkan belajar. Iya. Tapi kalau dia niat untuk belajar, itu masih diberikan keringanan, nggak diberikan dosa, nggak diberikan salah, Dispensasi. masih dimakfu gitu kan. Dimakfu. Oke. Iya. Jadi salah satu tips menghafal Al-Quran itu kita juga harus tahu dulu apa sih Al-Quran itu, Iya. terus tajwidnya bagaimana, makharijul huruf itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita harus minta doa restu orang tua dan juga restunya dari seorang guru. Nah, kalau kita dari orang tua sudah direstui untuk menghafal Al-Quran, jadi walaupun misal banyak kan ketika kita pengen menghafal Al-Quran itu kan orang tua kadang ada yang nggak mendukung. Nah, bagaimana sih caranya biar kita itu didukung oleh orang tua kita? Jadi kita itu harus paham, harus mengerti dengan Al-Quran itu. Dari menghafal itu, terus manfaatnya menghafal itu apa, terus barokahnya dari Al-Quran itu apa. Kita harus kasih tahu sama orang tua kita. Oke. Kita harus menjelaskan sama orang tua kita bahwa Al-Quran itu gini gitu kan. Kalau misal kan Al-Quran itu kan bisa memberikan pertolongan kepada orang tua kita sendiri. Iya. Nanti kan bisa memberikan mahkota kepada orang tua di kita. akhirat. Oke. Nah gitu kan, kita merayu orang tua kita begitu. Merayu gitu. Ya, misal kalau kita nggak diizinin gitu kan. Jadi salah satunya dapat doa restu dari orang tua dan guru itu sangat Iya. penting ya. Kalau bisa dari teman-teman kita, teman kerabat kita, teman dekat kita, semuanya lah gitu. Oke. Dan pertanyaan terakhir nih bro, dari saya sendiri, apa sih pesan kamu? Oh sebelumnya ini ada lagi satu. Nah, saya tes nih teman-teman. Coba kamu bacakan surat An-Nisa ayat 24. 24. Iya, silahkan. Tuh.
ayat 24 surat An-Nisa. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisaa illa ma malakat aymanukum kitaballahu 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Alhamdulillah. Hafal teman-teman. Luar biasa. Saya juga mohon doanya bro ya. Atau teman-teman yang mungkin juga bisa minta doanya ke Mas Suganda, barangkali punya hajat, karena mungkin juga doa seorang tahfidz itu juga lebih mustajab daripada yang tidak gitu loh bro. Ya, mohon doanya. Doa yang baik-baik tentunya. Nah, yang terakhir, apa sih pesan kamu kepada teman-teman yang mungkin mau menghafalkan Al-Quran atau mungkin ingin belajar Al-Quran dengan baik, bagaimana itu silahkan bisa disampaikan. Untuk pesan saya sih dalam hafal Al-Quran itu, jangan Al-Quran itu jangan ditaruh di belakang. Nah, jadi saran saya itu, kalau kita ketika kuliah sambil menghafal Al-Quran itu, utamakan dulu Al-Qurannya. Kalau kita sudah menghafalkan Al-Quran, insya Allah kuliah itu bakalan ikut. Kuliah itu akan ikut dengan dunia itu akan ikut. Iya. Istilahnya kan gitu. Kata Gusti Allah kan, lek bahasa Jawa nih, lek awakmu, lek samian jadi kan. Lek samian. Iya, lek samian merumat barang sing keramut, maka awake bakal kerumat. Nah, kan Gusti Allah bilang gitu. Kalau kita menjaga barang Gusti Allah yang kita jaga itu, pasti kita pun akan dijaga oleh Gusti Allah. Benar-benar. Nah, jadi jangan pernah pokoknya intinya itu jangan pernah mengutamakan kuliah dulu. Intinya itu kita ya sambil lah, misal sambil kuliah ya setelah pulang kuliah ya kita bisa menyisihkan waktu kita untuk deres, untuk mengulang hafalan itu. Karena menghafal Al-Quran itu bukan seberapa banyak yang kita baca ayatnya, bukan berapa banyak ayat yang kita deres, tapi seberapa lama kita bertahan dengan Al-Quran itu. Oke, perlu digarisbawahi teman-teman. Menghafal Al-Quran itu bukan seberapa kita deres ya. Ya, seberapa banyak yang kita deres. Deres itu membaca, nah tapi seberapa banyak kita itu bertahan. Ya, seberapa lama kita bertahan. Ya karena mendapatkan itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan. Iya. Yang sulit itu kan mempertahankan, menjaganya. Menjaga kayak hubungan kita dengan cewek. Nah, itu kan. Iya. Kalau kita ada aja itu masalah. Kalau kita menghafal Al-Qur'an, ayat-ayat baru itu masih enak. Cuma ketika kita menggabungkan, menyatukan ayat-ayat Al-Qur'an itu dari ayat 1, 2, 3 sampai seterusnya itu lumayan susah. Lumayan susah ya. Iya. Jadi caranya itu bagaimana? Kita harus mengulang terus, diulang-ulang terus. Iya. Bagaimana kita nggak bosan? Ya. Begitupun dengan kita kuliah. Kuliah pun kita mata pelajaran matematika, misal materi algoritma, materi geometri, aljabar. Kalau kita nggak diulang-ulang kan nggak bakal bisa. Begitupun dengan perkalian gitu kan. Kalau kita nggak mengulang perkalian aja, misal 5 kali 5 aja nggak tahu nanti hasilnya berapa. Atau ada tambahan lagi motivasi yang mau disampaikan? Iya. Pokoknya intinya pesan saya dalam menghafal Al-Quran itu jangan mementingkan apa pekerjaan yang akan kita jalani terlebih dahulu. Yang terpenting itu dahulukan Al-Qur'annya. Jangan dahulukan kayak kuliahnya dulu, apa kerjanya dulu gitu kan. Karena Al-Qur'an itu kan seumur sehidup. Iya. Seumur bangun semati. Tidur langsung pegang HP. Wah. Iya. Usahakan bangun tidur baca Al-Qur'an dulu. Nah. Walaupun bangun tidur langsung baca Al-Qur'an nggak apa-apa. Yang penting ada waktu untuk Al-Qur'an. Oh iya, jadi sendirikan gitu ya. Jangan sampai dalam 1 hari 24 jam itu nggak ada waktu kita buat Al-Quran. Oke. Ketika kita hendak menghafal Al-Quran itu jangan terlalu membacanya itu jangan terlalu cepat-cepat, karena kalau kita membaca cepat itu mempengaruhi terhadap hafalan kita. Makanya kadang hafalan itu
kadang lupa lagi, gitu lagi. Nah, jadi kalau hafalan itu kalau pengen melekat di dalam diri kita, di dalam hati kita, dalam jiwa kita, mendarah daging itu, kita harus membaca dengan tartil. Dengan tartil, dengan pelan-pelan. Jadi dinikmati gitu ya. Karena dalam Al-Qur'an kan warattilil Qur'ana tartila. Al-Qur'an itu dibaca dengan pelan-pelan. Dengan pelan-pelan. Iya, dengan penuh perasaan, penuh lemah lembut gitu kan. Kalau bacaan Al-Qur'an itu masuk dalam hati kita, insya Allah akan menimbulkan ketenangan dalam diri kita. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya kalau kita membaca Al-Qur'an, ya salah satunya itu, kalau membaca jangan cepat-cepat, dinikmati, diresapi, dihayati, atau juga bisa kita, apa istilahnya, intinya kita cinta gitu loh. Membaca Al-Qur'an seperti halnya kita membaca surat cinta. Wah, ya itulah hubungan kita dengan Allah itu salah satunya dengan membaca Al-Qur'an ya. Kalau dengan manusia kan lewat WhatsApp, lewat Instagram, ya, Facebook. Nah, kalau sama Allah sama hubungannya melalui apa? Melalui Al-Qur'an. Bisa dengan berdoa. Bangun malam. Mungkin cukup sekian bro podcast hari ini ya. Mungkin di lain waktu kita bisa podcast lagi dengan tema yang berbeda. Siap. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini ya. Semoga kita dipertemukan di lain kesempatan. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video podcast hari ini. See you and salam motivasi.